Perkenalkan, nama saya Revana Antastia, bisa dipanggil Reva. Saya mahasiswa Poltekkes Semarang yang saat ini sedang berdinas di ruangan ini selama 2 minggu dan kurang 1 minggu lagi saya di sini, Ibu. Hari ini saya akan dinas pagi dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Saya yang akan merawat Ibu selama Ibu di rumah sakit ini. Sebelumnya, nama lengkap Ibu siapa? Bunga Citra. Baik, Ibu biasanya senang dipanggil siapa? Citra. Ibu Citra ya. Baik, Ibu Citra, bagaimana kabarnya hari ini? Saya selalu mendengar bisikan seorang laki-laki mengejek saya, Sus. Baik Ibu, dari yang saya baca dari data pengkajian, Ibu alasan masuk ke sini karena mendengar seseorang mengejek Ibu. Kira-kira yang menyebabkan itu apa, Ibu? Tidak tahu. Berapa sering Ibu mendengar suara yang tidak diinginkan? Lumayan sering. Berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung, Ibu? Sebentar, Sus. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Dari luar. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Seperti bisikan. Apakah Ibu sudah yakin suara tersebut berasal dari diri sendiri atau luar? Luar. Luar ya. Seberapa sering isi suara yang didengar bersifat negatif, Ibu? Sering, Sus. Sering ya. Apa isi suara yang Ibu dengar? Suara ejekan untuk saya, Sus. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman oleh suara yang Ibu dengar? Saya sering merasa tidak nyaman. Seberapa besar ketidaknyamanan Ibu yang Ibu rasakan? Sangat tidak nyaman. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya belum terlalu bisa mengendalikan. Baik Ibu, apakah Ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Belum. Apakah Ibu tertarik untuk melakukan setiap suara yang muncul? Iya. Bagaimana cara Ibu mempraktekkan cara mengontrol suara tersebut? Belum tahu. Belum tahu ya. Apakah dengan cara yang Ibu lakukan suara itu bisa berkurang, Ibu? Tidak. Bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan menghardik? Apakah Ibu bersedia? Apakah Ibu belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi, misal suara yang tidak didengar dengan orang lain? Apakah Ibu tidak bisa membedakan antara realita dengan halusinasi? Tidak. Apakah Ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasi? Iya. Berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit, Ibu? Boleh. Ibu mau berbincang-bincang di mana? Di sini. Baiklah, di sini saja ya, Ibu. Baik Ibu, jadi hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama, yaitu dengan menghardik, Ibu? Apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, Ibu? Belum ya? Yaitu cara mengontrol halusinasi khususnya suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut dengan tegas, Ibu. Dengan teknik menghardik, tujuannya yaitu agar Ibu merasa lebih berkuasa atau halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata, Ibu. Yaitu waktu, komitmen, dan kesiapan mental dan posisi yang harus tahu jika sedang sendiri atau bersama orang lain, Ibu. Saya akan mempraktekkan dahulu, baru Ibu mempraktekkan kembali apa yang telah saya lakukan. Ketika Ibu sendiri, Ibu bisa melakukan cara ini ya Ibu. Begini Ibu, jika suara ini muncul, katakan dengan keras, "Pergi, pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu." Sambil menutup kedua telinga seperti ini ya Ibu. Ketika Ibu sedang di keramaian, Ibu katakan tidak dalam hati saja. Coba bisa Ibu ulangi seperti yang saya lakukan tadi, Ibu. Pergi, pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu.
Wah, bagus sekali Ibu. Ibu sudah bisa untuk mempraktekannya. Bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan mengherdik? Lebih paham. Lebih paham ya Ibu. Baiklah, Ibu masih ingat tidak kita berbincang dan belajar apa? Mengontrol halusinasi dengan cara menghardik sus. Coba Ibu sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuan, dan yang perlu disiapkan. Pengertiannya itu untuk mengontrol halusinasi dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut dengan tegas. Nah, tujuannya itu agar saya merasa lebih berkuasa dan bisa membedakan mana yang nyata atau tidak. Yang perlu disiapkan ada waktu, kesiapan mental, komitmen, dan posisi. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi Ibu? Dengan cara mengatakan, pergi-pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu sambil menutup telinga. Ya, bagus sekali Ibu. Mari kita masukkan ke dalam jadwal ya Ibu. Ya, sus. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Ibu halusinasi? Ibu nanti kita coba praktekkan yang tadi ya Ibu. Ya, sus. Ibu lakukan itu sampai suara tidak terdengar lagi. Lakukan atau saat Ibu mendengar suara tersebut. Bagaimana jika saya masukkan ke jadwal harian Ibu? Nah, untuk cara mengisi buku kegiatan harian yaitu sesuai dengan jadwal yang telah kita buat ya Ibu. Jika Ibu melakukannya secara mandiri, maka Ibu mengisi di kolom M. Jika Ibu dibantu perawat, teman, atau keluarga, Ibu bisa mengisi di kolom B. Jika Ibu tidak melakukan, tulis di kolom T. Apakah Ibu mengerti? Ngerti. Baiklah Ibu, bagaimana kalau kita besok berbincang-bincang dengan teknik yang lain Ibu? Cara yang kedua, dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Besok saya akan kembali sekitar pukul 9. Waktunya mau berapa lama Ibu? Bagaimana kalau 15 menit? Tempatnya mau di mana Ibu? Bagaimana kalau di sini saja? Boleh. Jika sudah cukup, saya izin pamit dulu ya Ibu. Saya permisi.